Pernah nggak teman-teman sudah susah payah berusaha menyampaikan sesuatu dalam bahasa Jepang, tapi lawan bicaranya kayaknya nggak ngerti? Atau udah bicara panjang lebar, tapi nggak ada yang dengar atau memperhatikan? Bamekuah ngomong sing adeuna ingeh. Sebagian besar situasi seperti itu masalahnya bukan ada di level bahasa Jepang teman-teman yang rendah, tapi seringkali masalahnya ada di cara kita bercakap di dalam bahasa Jepang. Hari ini saya akan berbagi tips agar bahasa Jepang teman-teman lebih indah didengar, lebih mudah ditangkap, dan dimengerti oleh orang Jepang. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sasuke dari Bali saya, Second Channel. Ini video pertama saya di Second Channel ini. Di main channel saya memperkenalkan Bali dalam bahasa Jepang. Di sini saya akan share mengenai kondisi situasi terupdate Jepang, tips-tips bahasa Jepang maupun cara menghandle turis Jepang. Please jangan lupa di subscribe. Nah, sebelum ke topik pembicaraan kita hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sasuke, saya lahir di Jepang. Orang tua saya orang Jepang, tapi saya besar di Bali. Sekolah SD sampai SMA di Bali. Jadi bahasa Indonesia saya logatnya agak Bali. Nah, Jepang tapi tengah nih Bali kui. Lulus kuliah saya pulang ke Jepang dan kerja di sana selama 12 tahun. Dan setelah itu balik ke Bali. Oke, balik ke topik pembicaraan kita mengenai 5 tips meningkatkan level percakapan dalam bahasa Jepang. Banyak saya lihat orang dengan level bahasa Jepang yang bagus, dalam artian di dalam kertas sudah N1 atau N2, tetapi ketika ngomong seringkali kurang bisa ditangkap atau dimengerti. Inti kita belajar suatu bahasa kan agar kita bisa menyampaikan sesuatu dan bisa dimengerti dengan baik oleh lawan bicara. Nah, sayang dong, susah-susah belajar bahasa Jepang tapi nggak ada yang ngerti. Nah, dengan 5 tips berikut ini, saya yakin percakapan bahasa Jepang teman-teman akan level up dan akan lebih mudah dimengerti. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Tips pertama adalah latih dan kuasai pelafalan tsu. Dalam bahasa Jepang ada huruf tsu. Dalam Romawi biasanya ditulis TSU. Bahasa Jepang banyak sekali menggunakan huruf tsu ini. Misalnya, matsu, katsu, tsukareru, kyoushitsu, dan lain-lain. Pelafalan tsu ini kadang-kadang bagi teman-teman di Indonesia agak susah ya. Kadang saya dengar tsu ini dilafalkan dengan su. Pelafalan tsu itu lidahnya nempel di gigi atas, di belakang gigi atas ini. Jadi tsu, tsu. Bisa enggaknya tsu ini akan sangat mempengaruhi pengertian orang Jepang. Karena katsu dan kasu, matsu, dan masu itu artinya berbeda. Jadi silahkan dipelajari pelafalan tsu. Bujuh-bujuh bibihe latihan. Tips nomor 2 adalah suara vokal panjang U. Ini juga banyak sekali saya lihat teman-teman yang berbahasa Jepang atau yang sedang belajar bahasa Jepang agak susah melafalkan. Dalam bahasa Jepang ada 4 suara vokal panjang yaitu A, I, U, dan O. Misalnya kalau A, okasan, obasan. Jadi ada tambahan huruf A di sana. Kalau I, onisan, oji-chan, oji-san. Kalau O, misalnya Osaka, Osama. Nah, tambahan huruf vokal A, I, dan O saya kira nggak ada masalah. Yang sering saya perhatikan jadi masalah itu perpanjangan vokal U. Misalnya dalam kata shoyu, kyomi, yume, boshi. Ini semua ada tambahan huruf U. Kalau dalam kata shoyu, terdiri dari sho, u, dan yu. Jadi sho, u, yu, shoyu, shoyu. Jadi perhatikan baik-baik dan lafalkan dengan baik huruf U ini agar lebih jelas. Banyak juga kosakata bahasa Jepang yang double perpanjangan U-nya seperti
kodo, Tokyo, dan lain-lain. Teman-teman juga mesti bisa membedakan dan melafalkan mana yang vokalnya panjang dan mana yang pendek. Tips yang keempat adalah bicara pelan-pelan dan jelas. Bicara dengan cepat tidak berarti mudah didengar, ditangkap, atau dimengerti. Nggak ada kok yang marah kalau kita ngomong pelan-pelan ya. Ada yang apa kelubar. Malah bicara pelan-pelan dengan pelafalan yang baik akan meningkatkan kualitas percakapan itu sendiri. Orang yang diajak bicara pun akan lebih mudah mengerti. Kalau pelafalannya udah 100% bagus, nggak apa-apa ngomong cepat. Tapi kalau pelafalannya nggak bagus, ngomongnya cepat, ya, lawan bicaranya akan stres, bebecat, apakah dia orang. Kadang kalau nggak pede, kita jadi ngomong gramak gurumu dan cepat. Jadi di saat nggak pede pun, usahakan bicaranya pelan, lebih pelan satu tempo, dan buka bibir. Yang nomor 5 adalah bicara satu nada di atas. Nah, ini tips bagi yang bekerja atau yang akan bekerja memakai bahasa Jepang. Ini sudah menjadi semacam aturan ya di Jepang untuk menaikkan satu nada saat bicara secara resmi atau formal, baik di telepon, terutama di telepon, maupun saat bicara dengan tamu atau customer. Misal, nada biasa ya. Sasuke desu. Kyou wa yoroshiku onegai shimasu. Satu nada di atas. Sasuke desu. Kyou wa yoroshiku onegai shimasu. Saya rasa yang satu nada di atas lebih enak didengar, lebih mudah didengar, dan terdengar antusias. Oke, itu dia 5 tips meningkatkan level percakapan dalam bahasa Jepang. Baik teman-teman seorang pemula maupun expert. Dengan memperhatikan 5 tips di atas, bahasa Jepang teman-teman pasti akan lebih mudah dimengerti. Pada akhirnya, yang paling penting dalam percakapan, ya orang yang kita ajak bicara bisa mengerti arti dan maksud apa yang kita bicarakan. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Untuk tips-tips berikutnya, jangan lupa subscribe second channel ini. Saya juga ada main channel yang memperkenalkan Bali dengan berbahasa Jepang. Kalau teman-teman mau belajar atau teman-teman seorang guide bahasa Jepang, silakan main channel saya dijadikan rujukan. Deskripsinya ada box di bawah. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.